warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan saya di pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian semuanya pada kali ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan sehingga dapat mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia dengan semangat dan bahagia. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada kali ini dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada kali ini apakah kalian sudah tahu kita akan belajar mengenai apa? Ya, betul. Kita pada kali ini akan belajar mengenai ceramah yang merupakan materi bahasa Indonesia untuk kelas 11 SMA atau SMK. Kalian sudah tidak asing lagi dengan ceramah. Ya, ceramah adalah penyampaian informasi secara lisan di depan khalayak umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ceramah adalah pidato oleh seseorang di hadapan banyak pendengar mengenai suatu hal, pengetahuan, dan sebagainya. Ceramah bertujuan untuk memberikan nasihat dan petunjuk bagi para pendengarnya. Ada beberapa metode-metode dalam ceramah, yaitu ada 4 metode dalam ceramah. Yang pertama adalah impromptu. Impromptu merupakan ceramah yang dilakukan tanpa adanya persiapan atau secara dadaan. Yang kedua, metode hafalan. Metode hafalan ini adalah bahwa penceramah menghafalkan terlebih dahulu isi yang akan disampaikan ketika beliau akan berceramah di depan khalayak umum. Metode yang ketiga adalah membaca catatan, bahwa penceramah akan membawa catatan mengenai isi ceramah yang akan disampaikan di depan khalayak umum. Catatan tersebut akan dibacakan dengan seksama oleh penceramah untuk disampaikan kepada pendengarnya. Metode yang terakhir atau metode yang keempat adalah extemporen. Extemporen merupakan metode ceramah dengan membawa catatan kecil atau pokok-pokok isi ceramah yang kemudian nanti akan dikembangkan ketika penceramah menyampaikan isi ceramah di depan khalayak umum. Itulah pengertian dan metode-metode dalam ceramah. Anak-anakku semuanya, biasanya ceramah memerlukan teks untuk dibaca dalam ceramah oleh penceramah. Teks ceramah adalah teks pendukung yang berisi informasi tentang beragam topik yang berkaitan dengan tema ceramah yang disampaikan atau yang hendak disampaikan oleh para penceramah. Pembicara atau penceramah yang membawakan ceramah umumnya adalah orang yang dianggap menguasai bidangnya dengan baik. Misalnya penceramah agama adalah penceramah yang menguasai dalam bidang agama. Penceramah dalam ilmu pengetahuan IPA merupakan penceramah yang menguasai tentang pengetahuan tentang IPA dan sebagainya. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai struktur teks ceramah. Ada 3 struktur teks ceramah. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah isi atau inti yang akan disampaikan dalam ceramah, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah penutup. Yang pertama, pendahuluan, yaitu berisikan pembuka yang merupakan salam pembuka atau sapaan terhadap hadirin atau pendengar yang datang saat penceramah menyampaikan ceramahnya. Struktur yang kedua adalah isi. Isi merupakan gagasan dan hal-hal pokok yang disampaikan oleh penceramah. Isi ini biasa disebut dengan inti ceramah atau pokok pembahasan yang disampaikan dalam ceramah oleh para penceramah. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Penutup berisikan kesimpulan, permintaan maaf, dan salam penutup. Kesimpulan ini adalah menyimpulkan isi ceramah yang disampaikan tadi oleh penceramah. Kemudian permintaan maaf, biasanya penceramah meminta maaf apabila penceramah melakukan kesalahan ketika menyampaikan isi ceramah kepada para pendengar. Kemudian adalah salam penutup yang merupakan biasanya assalamualaikum atau selamat siang dan terima kasih. Baik, setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai struktur teks ceramah.
Selanjutnya kita akan mempelajari kebahasaan teks ceramah. Ada beberapa kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Misalnya kata ganti orang pertama tunggal itu seperti saya, aku, dan sebagainya. Kata ganti orang kedua jamak misalnya Anda, kalian, kamu, dan sebagainya. Kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja persuasif. Contohnya, sebaiknya, harusnya, hendaklah, diharapkan, perlu, mari. Sebagai contoh dalam ceramah saya contohkan sebagai berikut. Sebaiknya kita harus menaati peraturan dari agama atau Al-Quran dan hadis. Contoh lainnya, hendaklah kita patuh kepada orang tua, karena orang tua merupakan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur kebahasaan yang ketiga adalah menggunakan kata-kata kausalitas yang menunjukkan sebab akibat. Contohnya, maka dari itu, dengan demikian, oleh karena itu, karena sebab. Contohnya, kita jarang sholat, akibatnya kita akan mendapatkan siksaan di neraka. Kebahasaan teks ceramah yang keempat adalah terdapat istilah tertentu atau kata teknis yang sesuai dengan tema ceramah. Misalnya, jika tema ceramah yang dibicarakan mengenai tentang keagamaan, maka muncullah istilah-istilah seperti rukun, wajib, iman, Islam, dalil, hadis, wahyu, sabda, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, unsur kebahasaan teks ceramah adalah terdapat pernyataan definisi, yaitu kalimat yang menjelaskan atau mendefinisikan sesuatu. Misalnya, sholat merupakan tiang agama. Sholat itu dilaksanakan 5 kali dalam sehari semalam. Baik anak-anakku semua, di sini saya akan menyajikan sebuah contoh teks ceramah untuk memperjelas materi kita yang telah saya sampaikan tadi. Baik, ini merupakan salah satu contoh teks ceramah yang strukturnya sesuai dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Dalam bagian pembuka terdapat salam pembuka, kemudian doa, sapaan kepada hadirin yang hadir, dan yang selanjutnya ada puji syukur dan sholawat kepada Nabi Muhammad. Bisa kalian lihat sendiri pada contoh tersebut bagian-bagian dari pembukaan teks ceramah. Yang selanjutnya adalah bagian isi. Dalam teks tersebut, bagian isi diawali dengan hadirin yang berbahagia. Di sini saya akan menyampaikan pentingnya sholat bagi setiap muslim, dan diakhiri pada karena itu merupakan suatu perbuatan yang ingkar dan dosa. Itu merupakan bagian isi yang menyampaikan tentang inti dari materi yang disampaikan oleh penceramah. Kemudian pada bagian penutup, pada teks ceramah tersebut berisikan tentang permohonan maaf apabila penceramah itu menyampaikannya ada kesalahan, kemudian ucapan terima kasih kepada para hadirin yang telah mendengarkan ceramah, dan salam penutup. Untuk kebahasaan teks ceramah pada contoh ceramah tersebut, yang pertama menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Dapat kita lihat pada kata saya untuk menggantikan orang pertama tunggal, yaitu menyebutkan diri sendiri yang berceramah. Kemudian kepada orang yang kata ganti orang kedua jamak seperti para hadirin sekalian. Kemudian untuk kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan kata kerja persuasif, dapat dilihat pada contoh teks ceramah tersebut pada kalimat marilah kita perbaiki sholat kita, jangan sampai kita menyepelekan sholat, dan juga marilah kita jangan sampai meninggalkan sholat. Untuk kebahasaan yaitu menggunakan kata-kata kausalitas yang menunjukkan hubungan sebab akibat pada contoh teks ceramah tersebut, dapat dilihat pada contoh kalimat tersebut, yaitu
Karena hukumnya wajib, maka bagi setiap muslim yang meninggalkan sholat merupakan suatu perbuatan dosa yang amat besar. Karena hal demikian, maka salat merupakan ibadah yang amat penting dan jangan sampai ditinggalkan. Untuk kebahasaan yang keempat, yaitu terdapat istilah tertentu atau kata teknis yang sesuai dengan tema ceramah. Pada contoh teks ceramah tersebut dapat dilihat pada kata-kata seperti rukun Islam, wajib, dosa, itu kan merupakan istilah teknis atau istilah-istilah tertentu pada tema tentang keagamaan, terutama agama Islam. Untuk yang terakhir yaitu pernyataan definisi. Pada contoh teks ceramah tersebut, pernyataan definisi dapat dilihat pada pengertian tentang sholat yang bunyinya demikian. Bahwasanya sholat merupakan rukun Islam kedua yang hukumnya wajib bagi setiap muslim. Contoh kalimat tersebut menunjukkan bahwa sholat itu merupakan salah satu rukun Islam yang wajib bagi setiap muslim. Itulah materi kita pada kali ini mengenai ceramah. Jika ada pertanyaan, silakan kepada anak-anakku untuk menyampaikan melalui nomor WA yang ada di bawah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk anak-anakku semua, kalian saya beri tugas untuk membuat salah satu teks ceramah yang nantinya juga akan dikirimkan melalui nomor WA yang sudah saya tuliskan tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran pada kali ini. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.